Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu pertama ada Imam Abdul Aziz, yang kedua Muhammad Rizky Eka Putra, yang ketiga ada Hervanes Chandra, yang keempat ada Hildan Haidar, yang kelima yaitu saya sendiri Vina Malika Cayani, dan yang keenam ada Farsya Anissa Rahayu. Kami dari kelas 1C PJKR, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan artikel dan makalah yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita mulai saja. Materi yang akan dijelaskan pertama yaitu mengenai pengertian artikel dan pengertian makalah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu, seperti tugas akademik maupun non-akademik. Yang berikutnya ada artikel. Lain hal dengan makalah, artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam, seperti contohnya yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Berikutnya masuk kepada ciri-ciri artikel dan makalah. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah ciri-ciri suatu artikel. Yang pertama, suatu karangan karya tulis bisa dikatakan sebagai suatu artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini, yaitu tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Sumbernya dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Yang selanjutnya ada original dan bukan copywriting atau copy paste. Jadi benar-benar murni, tidak mengambil dari orang lain. Berikutnya, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Jadi kita mencari, bukan berdasarkan pemikiran apa yang kita pikirkan. Yang selanjutnya, isinya bisa berupa pemaparan biografis tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi peristiwa, atau hal fakta lainnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari suatu artikel. Jika karya tulis sudah mencakup ciri-ciri seperti itu, karya tulis itu dapat dikatakan suatu artikel. Yang berikutnya ialah ciri-ciri makalah, yaitu akurat dan menyeluruh. Itu yang pertama. Maksudnya di sini ialah makalah yang dibuat haruslah menyajikan fakta-fakta dan gagasan yang akurat, lengkap, dan tuntas. Yang kedua itu memiliki sumber yang dapat dipercaya. Nah, yang dapat dipercaya ini ialah ciri yang paling penting di setiap makalah, di mana makalah yang bagus mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang topik sejenis. Seimbang. Makalah yang dibuat harus mempunyai sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya, tertata dengan baik. Penulisan sebuah makalah harus tertata dengan baik dan rapi, mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makalah dan artikel. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengertian artikel, makalah, sampai ke ciri-cirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang akan membahas tentang pembuatan artikel dan makalah. Fungsi terdapat tiga fungsi. Yang pertama itu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Misalnya seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Lalu ada sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal, lalu membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur.
Artikel yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Misalnya tentang artikel diabetes yang terselip materi promosi akan sesuatu produk bebas gula yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Secara tidak langsung ini menjadi sanggahan akan ciri objektif sebuah artikel yang telah disebutkan di atas. Lalu ada fungsi makalah. Fungsi makalah terdapat empat fungsi, yaitu pertama, makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembacanya. Lalu yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis. Jadi di sini bagi penulis makalah bisa memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya tentang masyarakat dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis, yaitu menyumbangkan ide kreatifnya untuk makalah yang dibuat oleh penulis. Lalu yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Ya, jadi penulis bisa membantu para pendengar untuk berkembangnya konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Jadi banyak manfaatnya. Jenis-jenis artikel dan makalah. 1. Jenis-jenis artikel terdiri dari artikel deskripsi, artikel narasi, artikel eksposisi, artikel argumentasi, artikel persuasi, artikel eksploratif, artikel prediktif, artikel eksplanatif, dan yang kedua ada jenis-jenis makalah. Makalah deduktif, makalah induktif, makalah kajian, makalah kerja. Demikian dari materi yang dapat kami sampaikan, terdapat pula kesimpulan di mana perbedaan makalah dengan artikel adalah artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual atau kontroversi dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif, mempengaruhi dan meyakinkan, atau juga bisa menghibur bagi pembaca atau bersifat rekreatif. Sedangkan makalah adalah hasil karya tulis yang membuat pemikiran tentang sesuatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Ya, terima kasih telah menonton serta menyimak materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi serta perkataan kami yang kurang berkenan dan penyusunan pada materi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.